Langit mendung menggantung di atas pemakaman desa kecil itu. Tanah masih basah oleh hujan semalam. Orang-orang berdiri mengelilingi liang lahat, menunduk khusyuk dalam duka yang sunyi. Di hadapan mereka terbujur seorang pemuda sederhana. Wajahnya bersih, tubuhnya ringan seperti tak menanggung beban dunia sedikit pun. Ketika jenazah itu diturunkan, tiba-tiba beberapa orang terkejut. Lihat cahaya itu, bisik salah satu dari mereka. Dari dalam liang lahat tampak cahaya lembut memancar, seolah menyambut sang pemilik tubuh. Aroma wangi menyeruak, bukan bau bunga, tapi seperti wewangian dari dunia yang tak dikenal. Para tetua dan alim ulama di sana hanya menunduk, menahan air mata. Salah satu di antara mereka berkata lirih, "Siapa sangka pemuda miskin yang tiap hari hanya membawa karung tua di pundaknya, ternyata disambut dengan cahaya di alam barzakh." Semua diam, terpaku oleh pemandangan itu. Tak ada yang tahu bahwa di balik kesederhanaannya, pemuda ini menyimpan rahasia luar biasa. Sebuah keteguhan hati, kesucian diri, dan ibadah dalam gelap yang hanya diketahui oleh Tuhannya. Inilah kisah seorang pemuda yang diuji dengan kemiskinan, namun dibalas oleh Allah dengan kemuliaan. Sebuah kisah yang akan mengguncang nurani dan menyadarkan bahwa dunia bukanlah tempat tinggal, tapi tempat ujian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Irman Hidayah, tempat di mana kisah bukan sekedar cerita, namun lentera hati yang menerangi jalan menuju kebenaran. Bagikan video ini agar menjadi amal jariah yang terus mengalir. Terima kasih. Namanya Faris, seorang pemuda kurus, berusia sekitar 20 tahun. Ia tinggal di sebuah gubuk kecil di pinggir desa bersama ibunya yang sudah sakit-sakitan. Dinding rumah mereka terbuat dari bilik bambu yang mulai berlubang dan atapnya bocor di sana-sini. Tak ada kasur empuk, tak ada listrik, hanya pelita kecil yang menyala redup setiap malam. Sejak usia belasan, Faris sudah menjadi tulang punggung keluarga. Ayahnya telah wafat, meninggalkan mereka dalam kemiskinan yang begitu nyata. Untuk makan saja, kadang mereka hanya bisa merebus singkong atau menanak nasi dengan garam. Namun dari bibir Faris tak pernah terdengar keluhan. Justru ia selalu berkata, "Allah tahu apa yang terbaik untuk kita, Bu." Setiap pagi sebelum fajar, Faris sudah berwudu dan salat berjamaah di masjid. Setelah itu, ia memulai harinya dengan bekerja apa saja yang halal. Kadang mengangkut barang di pasar, kadang mencuci motor orang-orang, kadang menjadi buruh tani dengan bayaran seadanya. Ia selalu pulang dalam keadaan letih, tapi wajahnya tetap berseri. Yang membuat orang-orang terkesan adalah kejujurannya. Pernah suatu hari, Faris disuruh membeli beras oleh seorang tetangga. Saat menerima kembalian, ternyata ada kelebihan Rp2.000. Meski jaraknya jauh, ia tetap kembali ke rumah tetangga itu hanya untuk mengembalikan uang tersebut. "Faris, kenapa kamu repot-repot kembali hanya untuk Rp2.000? Tanya tetangga itu. Faris tersenyum dan menjawab dengan tenang. "Karena aku miskin, aku hanya punya kejujuran untuk aku bawa menghadap Allah kelak." Jawaban itu membuat tetangga itu terdiam. Dalam hati mereka, ada rasa kagum, ada rasa malu. Faris adalah pemuda yang tak hanya menjaga tangannya dari mencuri, tapi juga menjaga hatinya dari iri dan dengki. Seringkali, ia membantu orang-orang tanpa pamrih. Bahkan, jika ia hanya punya satu roti, ia tak segan membaginya dengan anak-anak yatim yang ia temui di jalan. Di malam hari, Faris tidak menghabiskan waktu untuk tidur. Ia sering terbangun dalam gelap, berwudu dengan air dingin, lalu bersujud dalam tahajud. Suaranya lirih, bergetar menembus keheningan malam. "Ya Allah, aku tak punya apa-apa, tapi aku ingin Kau mencintaiku. Jangan biarkan aku mati kecuali dalam keadaan Kau ridhoi." Air matanya sering membasahi sajadah usangnya. Ibunya yang lemah sering terbangun karena isak tangis anaknya. Tapi Faris tak pernah tahu bahwa setiap doa dalam sujudnya sedang menciptakan cahaya untuk alam kuburnya kelak.
Miskin tak membuatnya rendah, kesempitan hidup tak membuatnya kehilangan akhlak. Dan dalam diam, Faris sedang membangun istana akhiratnya dengan kejujuran, kesabaran, dan cinta yang tulus kepada Allah. Ia bukan siapa-siapa di mata manusia, tapi di mata langit, namanya terukir dalam cahaya. Malam itu, langit menitikan hujan yang deras. Angin dingin menyusup ke celah-celah gubuk tua Faris, menggoyangkan tirai lusuh di jendela. Di dalam kamar sempit itu, Faris sudah terjaga sejak larut malam. Ia menyempurnakan wudhu dengan air dingin yang membuat kulitnya menggigil, lalu berbaring sejenak menghadap kiblat. Setelah itu, ia menundukkan kepala ke sajadah usangnya, memulai sholat tahajud dengan penuh khusyuk. Suaranya lirih, hampir seperti bisikan angin. Ya Allah, hanya Engkau tempatku bersandar. Jangan biarkan aku terjatuh dalam fitnah dunia. Jadikanlah hatiku bersih dari segala noda dan hina. Tangisannya mengalir pelan, membasahi kain yang menutupi wajahnya. Di balik dinding, ibunya yang lemah terjaga mendengar suara doa itu. Ia tersenyum getir, meneteskan air mata campur haru dan pilu. Namun pagi itu, saat mentari mulai menembus celah jendela, ia mengetuk pintu kamar Faris dengan lembut. "Faris, nak, bangunlah, waktu sudah pagi." Tak ada jawaban. Panik, ia membuka pintu dan mendapati putranya dalam keadaan sujud, namun tubuhnya tak bergerak lagi. Wajah Faris tampak damai, seolah sedang bertemu dengan Sang Pencipta. Udara di kamar itu terasa hangat, dan dari sudut-sudut ruangan muncul aroma wangi yang berbeda dari biasanya, seperti bau kasturi yang lembut dan menenangkan. Dengan penuh kesedihan dan keikhlasan, ibu Faris menutup mata anaknya, merasakan bahwa ia telah pergi dengan cara yang mulia. Warga yang mengenalnya tahu, pemuda itu telah meninggalkan dunia dengan penuh ketulusan dan kesabaran yang luar biasa. Tidak ada kemegahan dunia yang menyertainya. Hanya sujud terakhir yang menjadi saksi betapa dalamnya keimanan Faris. Sungguh, kematian dalam sujud tahajud adalah akhir yang didambakan bagi setiap hamba yang ingin bertemu Allah dengan hati bersih dan penuh cinta. Dan kisah Faris baru saja dimulai dari sini. Hari pemakaman Faris tiba. Warga desa berkumpul di pemakaman. Raut wajah mereka penuh duka dan haru. Mereka mengenang betapa Faris adalah sosok pemuda yang jujur, sabar, dan rendah hati, meski hidup dalam keterbatasan. Saat jenazah Faris perlahan diturunkan ke liang lahat, langit yang semula mendung mulai tersibak oleh sinar mentari yang lembut. Tiba-tiba, dari dalam liang kubur, beberapa orang melihat cahaya terang yang memancar keluar, menembus tanah yang basah. Sinar itu tidak seperti cahaya biasa. Ia berpendar lembut, namun begitu nyata, membawa aura damai yang menyelimuti setiap orang yang hadir. Tak hanya itu, aroma wangi kasturi yang harum dan menenangkan menyebar di udara sekitar. Warga yang hadir merasa seolah-olah berada di tempat suci, penuh keberkahan dan kedamaian. Seorang ulama tua yang sudah lanjut usia, yang ikut menyaksikan prosesi itu, tersenyum sambil berbisik kepada yang di sampingnya. Ini balasan dari kesucian dan kesabaran Faris selama hidupnya. Allah tidak pernah mengukur hambanya dari harta dunia, tetapi dari hati yang bersih dan takwa kepadanya. Orang-orang di sekitar itu mengangguk penuh penghayatan, menyadari bahwa kemuliaan sejati tak terletak pada kekayaan, melainkan pada ketulusan, kejujuran, dan kesungguhan beribadah meski dalam kesulitan. Cahaya itu tetap memancar hingga prosesi selesai. Bagi warga desa, momen itu menjadi saksi bahwa Allah mengangkat derajat Faris di sisinya sebagai penghargaan atas kesabaran dan keikhlasannya menjalani hidup.
kisah pemuda miskin yang wafat dalam sujud tahajud itu menjadi pelajaran berharga yang tak terlupakan. Bahwa kemiskinan bukanlah akhir dari segalanya, tapi awal dari sebuah perjalanan menuju kemuliaan. Dari kisah Faris, kita belajar sebuah pelajaran yang sangat dalam, bahwa kemiskinan bukanlah aib, melainkan ladang ujian dan ladang pahala bagi hamba yang bersabar. Ketika dunia menilai dari harta dan penampilan, Allah justru melihat hati yang tulus dan keimanan yang kokoh. Faris telah membuktikan bahwa kesucian jiwa dan kejujuran adalah harta paling berharga yang tidak bisa digantikan dengan apapun. Kita hidup di dunia yang penuh godaan dan ujian. Seringkali kita diuji dengan keadaan yang sulit. Namun, sabar dan istiqomah dalam ibadah serta menjaga kejujuran akan membawa cahaya yang menerangi jalan kita, bahkan setelah kematian. Rasulullah bersabda, bisa jadi seseorang yang berdebu dan terpinggirkan oleh manusia, tapi jika ia bersumpah atas nama Allah, niscaya Allah kabulkan. Hadis ini mengingatkan kita bahwa kejujuran dan ketulusan dalam beriman memiliki kekuatan yang besar di sisi Allah. Faris telah mengajarkan kepada kita bahwa kesabaran dalam kesulitan dan ketekunan dalam ibadah, terutama di waktu malam saat tahajud, bukan hanya menyelamatkan dunia, tetapi juga mengantarkan kepada kemuliaan dan cahaya yang menyambut di alam kubur. Marilah kita renungkan, apakah kita sudah menjaga kejujuran dan kesucian hati seperti Faris? Apakah kita mampu sabar dalam menghadapi ujian hidup dan tetap istiqomah dalam ibadah? Kisah ini menjadi pengingat agar kita tidak pernah menyerah dalam keadaan sulit. Karena setiap kesabaran dan kebaikan kecil yang kita lakukan akan dicatat dan dibalas oleh Allah dengan kemuliaan yang tak terduga. Faris telah tiada, tapi cahaya hidupnya tak padam. Justru semakin terang saat tubuhnya terbaring di liang lahat. Bukan karena harta, bukan karena nama besar, bukan pula karena gelar dunia, tapi karena satu hal yang tak banyak dimiliki manusia, kesucian hati dalam kesempitan hidup. Dalam kemiskinan yang mencengkeram, ia tetap menjaga lisannya dari keluh kesah. Ia tak meminta-minta meski perutnya kosong. Tak pernah sekalipun ia mencuri meski kesempatan terbuka lebar. Faris memilih kelaparan daripada menggadaikan harga dirinya di hadapan Allah. Di dunia, ia mungkin tampak remeh, tak dikenal banyak orang, bajunya lusuh, rumahnya reyot, pekerjaannya pun tak tetap. Tapi di hadapan langit, Faris adalah sosok yang bersinar, lebih terang dari kemewahan istana. Banyak manusia menilai seseorang dari pakaian yang ia kenakan, tapi Allah menilai dari kesucian jiwa yang tak terlihat. Dan itulah yang terjadi pada Faris. Ketika dunia lelah mengabaikannya, Allah malah menatapnya penuh cinta. Ketika orang lain sibuk mencari perhatian makhluk, Faris larut dalam tangis sujudnya, memohon hanya pada Sang Khalik. Malam terakhirnya di dunia ditutup dengan sujud panjang. Lidahnya bergetar dalam doa, tubuhnya bersujud tenang, jiwanya pun terbang kembali pada Allah dalam keadaan paling indah, berserah diri di atas sajadah. Dan lihatlah bagaimana Allah memuliakannya. Kuburnya memancarkan cahaya, wangi kasturi menyeruak dari tanah yang basah. Saksi-saksi bumi mengisahkan kebaikannya, dan langit seolah menyambutnya dengan kelembutan yang tak terlukiskan. Kita belajar apa dari kisah ini? Bahwa bukan kekayaan yang menyelamatkan kita, tapi ketaatan yang tersembunyi dalam kesederhanaan. Bahwa bukan status sosial yang menentukan derajat kita, tapi kesabaran dan kejujuran dalam ujian yang diam-diam meninggikan kita. Faris hanyalah satu dari sekian banyak hamba Allah yang mungkin tak dikenali manusia, tapi sangat dicintai oleh langit. Dan barangkali kalian yang sedang membaca atau mendengar ini sedang menjalani jalan yang sama, jalan yang sepi,
tapi penuh cahaya, jalan sujud, sabar, dan air mata malam. Maka jangan menyerah, jangan iri pada gemerlap dunia yang menipu. Tetaplah sujud meski lantainya dingin, tetaplah jujur meski itu menyakitkan, tetaplah bersabar meski dada sesak oleh beban. Karena di ujung jalan ini bukan sekadar ketenangan, tapi kemuliaan abadi yang Allah siapkan untukmu. Jika kisah Faris menyentuh hatimu, tekan like dan tulis amin di kolom komentar. Semoga kisah ini menjadi pengingat yang melembutkan hati dan jalan menuju perubahan hidup yang lebih baik. Bagikan video ini kepada keluarga, sahabat, atau siapapun yang kau cintai, agar lebih banyak saudara kita mendapatkan pelajaran berharga dari kisah sederhana ini. Dan semoga itu menjadi amal jariah yang terus mengalir untukmu di dunia dan akhirat. Subscribe sekarang juga untuk mendukung dakwah ini, dan agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah penuh hikmah dan makna mendalam seperti ini. Karena setiap kisah bukan hanya untuk didengar, tapi untuk mengubah cara kita menjalani hidup. Terima kasih sudah mendengarkan hingga akhir. Semoga Allah tetapkan kita di atas jalan kebaikan dan pertemukan kita kelak dalam surga yang penuh cahaya bersama para hambanya yang sabar, jujur, dan mencintai sujud. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.